Baik buruk apapun yang kita lakukan, selalu ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Selamat datang kembali di Senandika BDP. Jadi kali ini di sini sudah ada welcome to Namo Tangkahan. Jadi saat ini video ini dibuat di Tangkahan. Saya ingin membahas satu hal topik yang mungkin sering kita dengar, yaitu 8 kondisi kehidupan. Tetapi saya akan mengambil salah satunya, karena ada di situ untung, rugi, disenangi, dibenci, bahagia, menderita, dan lain sebagainya. Saya akan membahas tentang disukai ataupun dibenci. Ya, banyak masyarakat sekarang, bahkan mungkin pernah juga saya sendiri ataupun teman-teman yang menonton ini, kadangkala kita merelakan apapun diri kita, melakukan apapun supaya disukai orang. Yang sebenarnya baik buruk apapun yang kita lakukan, selalu ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Jadi teman-teman, saya sering katakan bahwa lebih baik saya dibenci tetapi melakukan yang baik dan benar daripada munafik hanya untuk disukai orang lain. Bahkan di zaman Buddha, Sang Buddha sendiri yang sudah Buddha itu juga dibenci oleh banyak orang, bahkan banyak pertapa saat itu. Nah, apalagi kita yang masih manusia putujana, yang masih banyak kekotoran batin. Jadi sebaik apapun kadang yang kita lakukan, tetap ada orang yang tidak suka, itu hal yang wajar. Jadi jangan berhenti melakukan kebajikan, jangan berhenti melakukan kebaikan, jangan berhenti berjuang untuk hal yang positif hanya karena 1-2 orang yang tidak menyukai kita. Itu sangat merugikan teman-teman. Jadi sama ibaratkan seperti kopi ini. Kopi ini ada yang suka kopi dingin, ada suka kopi panas. Jadi kopi yang panas tetap menjadi kopi yang panas, yang dingin menjadi yang dingin. Tetap ada kalangan atau orang-orang yang menyukai masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kalau di dalam Dharma, bahwa orang baik akan disukai oleh orang baik, tetapi orang buruk, orang baik tidak membencinya. Tetapi orang baik pun tidak menyukainya dan tidak membencinya, karena tahu bahwa itu hal yang wajar, udah hal yang baik buruk selalu ada di kehidupan manusia itu. Jadi teman-teman, pesan dari saya sih, kita jangan berhenti melangkah hanya karena 1-2 orang yang tidak menyukai kebaikan yang kita lakukan. Karena kemanapun kita melangkah, kalau kita meninggalkan kebaikan dan kebenaran, selalu ada orang-orang yang mengerti bahwa kebaikan itu memang sebagai kebaikan dan kesalahan sebagai kesalahan. Maka dari itu, begitu juga ketika kita melakukan keburukan, melakukan hal yang salah di masyarakat, kadangkala ada orang yang memuji, yang membuat kita malah bangga, hebat, kamu berani dan lain sebagainya. Itu pun hati-hati, karena keburukan kadangkala disukai orang-orang yang tidak menyukai kita. Maka ini harus waspada. Kita harus tahu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana orang menyukai kita, kebaikan kita atau keburukan kita. Sebenarnya keburukan kita bukan disukai, tetapi dia kadangkala istilahnya suka kalau lihat kita hal yang buruk, karena nanti efeknya penderitaan bagi kita. Sebagian orang bahagia melihat kita menderita, tetapi sahabat yang baik, sahabat kalyanamita, dia akan menegur ketika kita melakukan kesalahan dan selalu mendukung dalam hal kita berbuat baik. Maka kita harus bisa juga memilah dan memilih sahabat yang baik atau kalyanamita. Karena sahabat yang baik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam berkarya, bahkan apapun. Ia akan selalu mendukung dalam hal kebaikan untuk kita berkembang. Dan dia akan menegur ketika ada hal-hal yang mungkin kurang tepat yang kita lakukan. Jadi teman-teman, kenyamanan tidak selalu membuahkan kebahagiaan. Begitu juga kesulitan tidak selalu sulit, tetapi nanti akan membuahkan kemudahan atau kebahagiaan.
Jadi ingat, jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Jangan takut dibenci. Yang penting yang kita lakukan bukan kebencian terhadap orang lain. Salam Senandika dari Namo Tanggahan. Terima kasih.